Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Binur Handayani dari kelas 10 TJKT 2. Saya akan menjelaskan tentang jaringan Cisco. Kriteria memilih jaringan network media yaitu pertama jarak, kedua lingkungan, ketiga jumlah data dan kecepatan, keempat biaya. Kabel koper berfungsi untuk menghantarkan listrik atau sinyal dengan efisien. Lalu, fiber optik berfungsi untuk mengirimkan data atau informasi melalui serat kaca dengan kecepatan yang besar dibanding teknologi kabel tembaga. Wireless berfungsi untuk menghubungkan dua perangkat atau lebih sekaligus tanpa bantuan kabel. Saya akan menjelaskan jarak. Pertama, kabel koper memiliki jarak maksimal 100 meter, bisa lebih, namun akan terjadi data loss karena interferensi. Jadi kalau misalkan instalasinya di bawah 100 meter, itu bisa memakai kabel UTV. Tapi kalau sudah menghubungi jaringan antar benua, antar negara, tidak memungkinkan untuk memakai kabel koper dan memang harus menggunakan kabel fiber optik. Lalu kedua, jarak kabel fiber optik digunakan untuk antar negara, benua, kota, dan gedung. Lalu terakhir, wireless memiliki jarak itu luas lebih dari 45 meter, bahkan ratusan kilometer. Kabel koper digunakan untuk lingkungan perkantoran, rumah, selagi jaraknya masih di bawah 100 meter. Fiber optik digunakan untuk lingkungan yang jauh, misalnya yang tinggalnya di kota. Wireless digunakan untuk lingkungan yang melewati gunung, perbukitan, yang dimana untuk menarik kabel FO sulit, maka wireless itu sebagai solusinya. Akan menjelaskan jumlah data dan kecepatan. Pertama, kecepatan koper yaitu 1 Gbps hingga GB per detik. Kedua, fiber optik mampu mentransmisikan data dalam jumlah besar dengan kecepatan yang sangat tinggi, mencapai hingga terabit per detik. Fiber optik mendukung kecepatan transfer data hingga 10 GB per detik. Ketiga, wireless, kecepatan transfer data melalui komunikasi tanpa kabel yaitu 2 Mbps. Sesuai dengan kebutuhan jarak dan lingkungan yang kita mau menghubungi antar gedung, kota, negara, benua. Ada 3 jenis jaringan yaitu LAN, WAN, dan internet. Kita menjelaskan tentang kabelan, yaitu pengertian LAN adalah singkatan dari Local Area Network yang merupakan salah satu jaringan komputer yang digunakan hanya pada cakupan wilayah lokal. Fungsi dari kabel LAN yaitu menyambungkan dua komputer, memindahkan file ke komputer lain, dan sharing printer. Bagian dari jaringan LAN adalah memiliki jangkauan yang sangat kecil yaitu di area lokal saja. Jadi karena memiliki jangkauan yang kecil, biaya yang diperlukan tidak terlalu besar. Kabel LAN yang digunakan juga tidak terlalu panjang. Kekurangan dari kabel LAN adalah jaringan ini dilihat dari area jangkauannya yaitu memiliki jangkauan yang kecil dan terbatas. Oleh karena itu, luas wilayah koneksinya juga terbatas. WAN adalah sebuah jaringan komputer yang cakupan sangat luas seperti kota, negara, bahkan hingga benua. Jaringan ini merupakan hasil penggabungan dari dua jaringan lainnya, yaitu LAN dan MAN. Fungsi dari kabel WAN yaitu memudahkan berkomunikasi, mengintegrasikan jaringan LAN dan MAN, mendukung kegiatan operasional perusahaan. Kelebihan dari jaringan WAN adalah dapat digunakan dalam melakukan transmisi data, file, serta browser menggunakan jaringan workstation dan juga akan mendapatkan informasi secara real time. Kekurangan dari jaringan ini adalah biaya pembangunan yang tergolong cukup besar. Jaringan WAN memiliki settingan yang lebih rumit dan jaringan ini sangat rentan terhadap serangan dari dunia luar. Contoh jaringan kabel WAN yaitu internet, multi-protocol switching, varian private network. Ketiga, saya akan menjelaskan internet. Internet adalah jaringan komunikasi global
internet memungkinkan kita untuk mengakses berbagai macam informasi, berkomunikasi, serta menjalankan berbagai layanan digital. Kelebihan dari internet adalah memudahkan komunikasi yang efisien, sumber hiburan tanpa batas, memberikan akses informasi global yang luas, kemudian transaksi keuangan. Kekurangan dari internet adalah pencurian data pribadi, kecanduan belanja, spam, risiko pencurian, dan penipuan. Ada 3 jenis jaringan, yaitu pertama ada jaringan internet LAN, MAN, WAN, dan PAN. Lalu kedua, jaringan internet berdasarkan jenis transmisi, yaitu wired network, jaringan berkabel untuk mengirimkan transmisi data antara perangkat. Wireless network adalah jenis transmisi yang menggunakan sinyal nirkabel untuk mengirimkan transmisi data antara perangkat. Lalu, jaringan internet berdasarkan jenis koneksi, yaitu dial-up, adalah koneksi yang mengandalkan jaringan telepon rumah berbentuk kabel. Wi-Fi adalah jenis koneksi internet nirkabel yang menggunakan teknologi Wi-Fi untuk menghubungkan perangkat ke jaringan. Selanjutnya saya akan menjelaskan OSI dan TCP atau IP. OSI layer merupakan kepanjangan dari Open System Interaction, layer yang menjadi standarisasi khusus jaringan komputer yang memungkinkan komputer bisa berinteraksi dengan protokol yang standarnya sesuai seluruh fungsi kerja jaringan komputer dan komunikasi antar terminal diatur dalam standar ini. TCP atau IP adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Struktur OSI memiliki 7 lapisan yang terdefinisi dengan baik. Fungsi-fungsi tertentu yang menawarkan peta jalan yang jelas untuk komunikasi jaringan. TCP atau IP memiliki struktur 4 lapisan yang lebih sederhana yang berbagai menggabungkan fungsi untuk pendekatan yang lebih praktis. Tujuan OSI adalah kerangka konseptual cetak biru tentang jaringan bekerja bagaimana seharusnya. TCP atau IP adalah rangkaian protokol yang berfungsi serangkaian aturan aktual yang digunakan perangkat untuk berkomunikasi di internet. Implementasi OSI tidak terikat pada protokol tertentu sehingga membuatnya mudah beradaptasi namun tidak dapat langsung digunakan. TCP atau IP mendefinisikan protokol yang digunakan di internet saat ini sehingga membuatnya praktis namun kurang fleksibel untuk implementasi alternatif. Apa itu IP4? IP4 adalah versi keempat dari protokol internet yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengirimkan paket data melalui jaringan komputer. IP4 terdiri dari beberapa byte dan bit. IP4 terdiri dari 32 bit yang terdiri dari 4 oktet atau blok, angka desimal yang dipisahkan oleh titik. Setiap oktet terdiri 8 bit dan dapat memiliki nilai antara 0 hingga 255. Fungsi dari IP4 yaitu identifikasi dan penyelamatan pengiriman paket data. Kelebihan dari IPv4 yaitu kesederhanaan, lalu kompatibilitas yang luas, dan dukungan dan pengembangan matang. Kekurangan dari IPv4 yaitu keterbatasan alamat IP dan skala jaringan. Selanjutnya ada jenis-jenis IP4 yaitu alamat IP public, alamat IP privat, dan alamat IP loopback. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu IPv6. IPv6 adalah versi terbaru dari protokol internet atau IP yang digunakan untuk mengirimkan data di jaringan komputer. IPv6 dirancang sebagai pengganti teknologi IPv4 yang telah menjadi standar dominan sejak awal pengembangan internet.
IPv6 memiliki beberapa byte dan bit. IPv6 menggunakan alamat 128 bit dan 16 byte yang terdiri dari 8 blok bilangan heksadesimal terpisah oleh titik 2. Fungsi dari IPv6 yaitu: pertama, alamat IP yang lebih besar, kedua, konfigurasi otomatis, ketiga, keamanan yang ditingkatkan, keempat, efisiensi lalu lintas. Selanjutnya, kelebihan dari IPv6 yaitu: pertama, ruangan alamat yang lebih besar, kedua, konfigurasi otomatis, ketiga, keamanan yang lebih baik. Kekurangan dari IPv6 yaitu infrastruktur dan implementasi. Lalu yang kedua, keterbatasan dukungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan definisi iOS. Apa itu iOS? iOS adalah kumpulan sistem operasi hak milik yang berjalan pada perangkat keras Cisco System, termasuk router, switch, dan perangkat jaringan lainnya. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf jika penjelasannya kurang jelas dan ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.